Video kali ini tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam 1.1 A8 koneksi antar materi. Langkah awal menjadi gurunya murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Rohmawati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lingga dari SMA Negeri 1 Senayan. Sebagai seorang guru, selama ini saya selalu mengutamakan ketercapaian materi dan ketuntasan nilai murid. Sebagai seorang guru geografi, saya mengutamakan pengetahuan tentang peta dan pengetahuan umum lainnya yang terkait dengan keilmuan saya. Saya selalu mementingkan ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai-nilai mereka. Padahal saya sendiri pun paham, materi geografi yang begitu banyaknya harus dipahami dalam tempo yang sesingkat-singkatnya akan membuat murid tertekan. Itu akan membuat saya marah dan kecewa. Murid pun akan stres dan ketakutan. Disitulah bimbangnya seorang guru, dilema guru. Saya selalu bimbang mana yang harus didahulukan, tuntunan kurikulum atau keluhan murid. Seperti tuntunan menerapkan pembelajaran HOTS dan soal-soal HOTS, meskipun nyatanya untuk pembelajaran dan soal LOT saja, anak-anak masih tertatih. Selama ini, ternyata saya tidak pernah memperdulikan kebutuhan dan keinginan murid. Saya tidak pernah bertanya. Selama ini, proses pembelajaran saya tidak pernah berpihak kepada murid. Oleh karena itu, saya harus berubah. Perjalanan mencari solusi atas masalah saya memungkinkan saya bertemu dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengubah cara berpikir saya. Sistem Among KHD mengingatkan saya bahwa guru adalah pemimpin pembelajaran. Pendidikan itu menuntun, mengajarkan saya bahwa saya tidak perlu menuntut anak untuk pintar, tetapi membersamai mereka untuk menggali potensi dari kodrat mereka masing-masing. Pendidikan harus memperhatikan kodrat murid, mengingatkan saya bahwa setiap murid memiliki kodrat hidup masing-masing. Kodrat yang sudah mereka bawa dari lahir dan bukan kodrat yang kita bentuk sebagai gurunya. Pendidikan berpihak pada murid disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing murid dan disesuaikan dengan konteks diri murid berdasarkan sosial kultural daerah asalnya. Tentang pendidikan bukan tabula rasa, bahwa seorang anak lahir seperti kertas yang sudah terisi penuh tulisan yang masih samar. Tugas orang pendidik adalah menebalkan garis-garis atau sifat-sifat baik murid dan membiarkan sifat buruk tetap samar. Pendidikan adalah tempat persemaian kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan harus dilestarikan dan diteruskan ke generasi mendatang sebagai identitas dan jati diri bangsa. Pemikiran dan perilaku mulai berubah setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya membulatkan tekad untuk menjadi gurunya muridku. Mulai mengumpulkan data untuk lebih memahami karakteristik dan kebutuhan murid. Menyusun program pembelajaran yang berpusat kepada murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi potensi yang mereka miliki. Beberapa hal mulai saya lakukan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro di sekolah. Saya mulai merefleksi diri, serta tak lupa melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Mencoba melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter dan kebutuhan murid.
merancang strategi pembelajaran yang menyenangkan, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya tempatan, dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Memberikan kemerdekaan murid untuk mengembangkan bakat dan minat dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dan semoga saya bisa menjadi gurunya murid.